Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang indah di tengah kami. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah yang layak untuk dipuji. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu yang penuh kuasa itu boleh berbicara kepada kami, menguatkan hati kami, mentransformasi hidup kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, agar Engkau boleh mengurapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan firman-Mu pada siang hari ini. Amin. Silahkan saudara duduk, please be seated. Firman Tuhan pada siang hari ini diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 9 sampai dengan 19. The book of Ecclesiastes chapter 5 verses 9 to 19. Pengkhotbah 5 ayat 9 sampai dengan 19. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, karena tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian pula ia akan pergi. Telanjang ketika ia datang, dan tidak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Saudara sekalian, pada waktu saya masih kecil, saya dulu sering pergi sekolah minggu. Ya, ada teman-teman di sini yang sering pergi sekolah minggu? Gak ada. Oh, ada ya. But ini di Indonesia. So, salah satu lagu yang sering dinyanyikan atau diajarkan yang saya masih ingat sampai sekarang, yaitu lagu begini. Apa yang dicari orang? Ada yang ingat ya? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang.
uang, 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 uang. Saudara pernah ingat lagu itu? Adanya yang ingat ya, pun ingat ya. Kemudian ada perkataannya lagi. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Siapa yang dicari Tuhan? Siang, malam, pagi, petang. Saya, orang yang berdosa. Ingat lagu itu saudara ya. Jadi saudara memang benar ya, dari anak-anak kita itu banyak nyanyi lagu ini. Apa yang dicari orang pagi, siang, siang, pagi, petang itu uang. Tapi siapa yang dicari Tuhan? Kita. Ya. Kita mencari uang, Tuhan mencari kita. Saudara, uang memang adalah hal yang penting untuk kita setiap hari, untuk kita bisa hidup dan kita cari. Karena Tuhan juga memang menyuruh kita untuk bekerja ya. Barang siapa yang mau makan, hendaklah ia bekerja. Dalam Alkitab, saudara, ada lebih dari 2.350 kata tentang uang atau harta atau possession. Dibandingkan dengan kata iman atau faith itu hanya sekitar 247. Ya. Kemudian soal prayer yang penting juga dalam hidup kita ada sekitar 650 tergantung translationnya. Ya. But saudara, subjek uang ini adalah subjek yang sangat penting di dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus sendiri di dalam mengajar, di dalam perjanjian baru, dia banyak mengajar tentang uang. Setengah dari semua perumpamaan-perumpamaan yang dia ajarkan itu adalah tentang uang. Bahkan di dalam menurut Rick Warren, di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, 1 di antara 6 ayat berbicara tentang money and money management. Ya. Oleh sebab itu saudara, hari ini melanjutkan tema kita tahun ini yaitu transform. Hari ini saya memberikan judul khotbah hari ini, transform the way you handle money. Ya, transform the way you handle money. Kita akan belajar dari Raja Salomo, raja yang paling bijaksana dan raja yang paling kaya raya, saudara. Ya, Raja Salomo termasuk salah satu raja yang paling bijaksana dan salah satu yang paling kaya. Mungkin bahkan orang yang terkaya yang pernah hidup di dalam sejarah hidup manusia. Saudara, kalau menurut scholar yang menyelidiki Alkitab dan tulisan-tulisan Salomo, diperkirakan Salomo itu net worth-nya kalau dibuat currency sekarang ini, kalau sekarang ini sekitar 2 triliun US dollar. Ya, tidak ada manusia yang memiliki 2 triliun US dollar. Ya. Karena bayangkan saja, dia setiap tahun itu menerima 666 talents of gold. Setiap tahun, saudara. Ya, itu sekitar 25 ton emas. Bayangkan saudara, 25 ton emas. 1 ton berapa harganya? Mungkin 50-60 juta? I don't know, tergantung marketnya ya. Kemudian bayangkan, dia memerintah selama 40 tahun. Silahkan dihitung sendiri ya. Ini sudah dihitungkan, sekitar 2 triliun. Belum 1.400 chariot, kereta berkuda. Belum horsesnya ada 12.000. Ada 12.000. Kemudian belum dia menerima gift dari Queen Sheba. Jadi saudara, dan dia orang yang paling berhikmat dan orang yang paling kaya di seluruh dunia in the human history, menuliskan tentang uang, tentang harta ya. Saudara, mungkin ini adalah pengalaman pribadinya dia ya. Oleh sebab itu kita perlu dengarkan nasihatnya, kita perlu belajar dari Raja Salomo ini. Tapi saudara, kalau kita perhatikan subjek uang ini tidak hanya subjek yang penting.
tetapi seringkali menjadi kompetisi iman. Ya, menjadi kompetisi iman. Karena apa? Karena kita begitu sibuk bekerja, cari uang, siang, malam, pagi, petang, cari uang. Sampai kadang-kadang kita ini tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tidak ada waktu untuk berdoa. Kita tidak terlalu banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada satu pelukis yang sangat terkenal pada waktu zamannya itu, yaitu tahun 1465 sampai 1530, namanya yaitu Quentin Matsys. Saudara, Quentin Matsys ini adalah seorang pelukis dari Belanda. Dia berasal dari kota Antwerp, ya. Dan dia pernah melukis satu lukisan yang berjudul The Moneylender and His Wife. Ya, kalau saudara lihat, nanti bisa lihat lukisannya ya. Di dalam lukisan itu ada seorang moneylender atau money changer, kemudian di sebelahnya ada istrinya. Dan di dalam lukisan itu, moneylender ini sedang menghitung uang. Ada tumpuan koin, ada timbangan, pokoknya dihitung, kemudian ada perhiasan, ada barang-barang yang banyak, dihitung semua saudara. Dihitung semua, dia dengan teliti menghitung satu persatu. Sementara istrinya di sebelahnya sedang devotion, Bible saudara ya, sedang mungkin Bible atau devotional. Dia tangannya membuka begini, tetapi matanya melihat ke uang itu saudara. Jadi pelukis ini ingin menunjukkan bahwa seringkali uang ini lebih atraktif daripada firman Tuhan atau daripada hal-hal yang rohani. Ya. Dia tangannya begini saudara, tetapi matanya memperhatikan uang-uang itu. Nah, seringkali memang uang itu menjadi the greatest competitor of faith. Banyak kali kita lebih tertarik pada uang daripada tertarik pada hal-hal yang rohani. Oleh sebab itu tidak heran kalau Tuhan Yesus banyak sekali mengajarkan tentang uang. Tidak heran kalau ada lebih dari 2.350 kata yang mengajarkan tentang uang dan harta dan kekayaan. Ya. Karena kita perlu sering diingatkan akan hal itu. Ya. Saudara, jadi sekarang kita akan melihat, jadi judulnya Transform the Way You Handle Money. Ya, mengapa ini penting? Sebab setiap orang punya uang. Setiap orang tiap hari cari uang. Setiap hari mungkin harus bergumul dengan uang, ya, membayar dengan uang, transaksi dengan uang. Jadi ini adalah hal yang penting. Pertama-tama kita akan melihat dari nasihat Salomo ini ada 3 hal, 3 things not to do and 3 things to do. Ya, sekarang yang 3 things not to do dulu. Yang pertama, ada di dalam ayat 9. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Yang pertama, what is not to do? Number 1, do not love money. Ya. Nasihat dari Salomo atau Solomon yaitu siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saudara, uang itu netral, ya, uang itu bisa baik, uang itu bisa tidak baik, tergantung yang menggunakannya. Tetapi di sini dia berkata, cinta uang. Ya. Siapa mencintai uang tidak akan puas. The more you love money, the more you want. Tidak puas, saudara. Paulus pernah berkata hal yang sama ketika dia menulis di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 10. Dia berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Wow, ini Paulus ya, perjanjian baru. Perjanjian lama tadi Salomo, ini Paulus. Akar segala kejahatan itu cinta uang, bukan uang, tapi cinta uang. Sebab oleh karena itu memburu uang. The pursuit of money, orang-orang menjadi menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. It costs a lot of grief and a lot of people not coming to Christ, not coming to faith. Ya. The love of money is the root of all kinds of evil. Ya. Berkata hal yang sama, perjanjian lama, perjanjian baru, hal yang sama. Saudara, John D. Rockefeller, salah satu orang yang terkaya di Amerika, pernah ditanya, how much money is enough? Just a little bit more. Ya, sedikit lagi saja. The more you love money, the more you want. Yang pertama, that's not to do. Do not love money. Use money, but do not love money. Appreciate money, but do not love money. Yang kedua, ayat 10, ayat berikutnya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Nomor 2, what's not to do about money? Yang pertama tadi, do not love money. Yang kedua, do not waste money. Jangan menghamburkan atau menghabiskannya. Jangan dihabiskan. Uang itu jangan dihambur-hamburkan atau dihabiskan. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Janganlah menghabiskan uang. Janganlah menghambur-hamburkan uang. Yang kedua, the more you have, the more you spend. Betul enggak? Kalau saudara gajinya naik, wah beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Kadang-kadang diperlukan, kadang enggak. Banyak orang begitu. Hopefully kita enggak begitu ya. Tapi gajinya bertambah bisa membeli hal-hal yang tidak diperlukan. Ya, mungkin rumahnya tambah besar, mungkin mobilnya tambah mewah, mungkin pakaiannya lebih mahal. Macam-macam saudara ya. Jadi berhati-hati. Jangan the more you have, the more you spend. Saudara, menurut studi, 7 di antara 10 orang di Amerika ini live from paycheck to paycheck. 70%. 7 di antara 10 orang itu living paycheck to paycheck. Kalau saudara punya tetangga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kemudian setiap 1 di antara 7 di antara 10 itu living paycheck to paycheck. Ya. At the end of 2025, menurut satu studi dikatakan bahwa total consumer debt in the United States is 18.8 trillion menurut Federal Reserve Bank of New York, including credit card bills, auto loans, mortgage. Ya, mortgage itu seringkali perlu ya, karena kalau tanpa itu kita sulit untuk membeli rumah. Tetapi imagine kalau kita itu living from paycheck to paycheck, it's not easy. Saya pernah membaca years ago. Ada satu movie star yang terkenal namanya Nicolas Cage. Saudara mungkin pernah mendengar. Nicolas Cage ini pernah main film yang namanya National Treasure atau Living Las Vegas. Pokoknya dia terkenal sekali. Dan pada waktu itu dia itu punya net worth itu 150 juta US dollar. That's a lot ya. This was like maybe 15, 20 years ago. 150 juta US dollar. Kalau dikurensikan sekarang jauh lebih besar lagi. Tetapi apa yang terjadi? Aktor ini
eh, pada tahun, saya lupa tahunnya, but it was years ago saya membaca ya. Dia itu hampir bankrupt, saudara. Bayangkan, punya 150 million US dollar bisa hampir bankrupt sampai hutang sama IRS lebih dari 6 juta US dollar. Mengapa? Let me tell you how he used his money pada waktu itu dengan 150 juta US dollar. Pada waktu dia memiliki uang sekian banyak, dia tahun 2009 hampir bangkrut sebab dikarenakan oleh spendingnya yang out of order ya. Waktu itu dia membeli 15 residence, 15 rumah saudara. Ini rumahnya bukan yang a few hundred thousand dollars ya. Ini jutaan rumahnya. Ada yang di Bahamas, ada yang di Florida, di mana-mana beli rumah. 15 rumah. Dia membeli 4 yacht ya, yang untuk berlibur di ocean. Kemudian dia membeli dinosaur skull, itu kerangkanya dinosaur yang umurnya 70 million years. Dia ini rebutan sama Leo DiCaprio waktu itu ya. Oke, dia mau membeli dinosaur skulls, harganya 276.000 US dollar. That was 20 years ago. Ya, about 20 years. Dia membeli octopus pet. Octopus pet yang harganya 150.000 US dollar. Ya. Kemudian juga membeli Lamborghini-nya milik Shah Iran yang harganya 450.000 US dollar. Kemudian dia membeli First Superman komik yang harganya 150.000 US dollar. Wow, spending here, spending there. 150.000 US dollar, man. Beli ini, beli itu, beli itu. Kemudian, you know the housing market crash. Dia nggak bisa bayar property tax-nya. Property tax-nya lebih dari 6 million US dollar. Untungnya dia masih punya kerjaan dan dia masih terkenal dan dia masih bisa bikin movie. Jadi dia bekerja keras, saudara. Bekerja keras untuk bisa melunasi hutang-hutangnya dan akhirnya tahun 2022 dia bisa melunasi hutang-hutangnya. So, sometimes, you know, berapapun penghasilan kita, kalau semakin bertambah, kita lifestyle-nya juga berubah, maka itu akan mendatangkan kesulitan bagi hidup kita. Saya pernah melihat di TV, years ago, pada waktu Michael Jackson masih hidup. I think we watch it both. Ya, waktu itu Michael Jackson ada di Las Vegas, saudara. Ya, di Las Vegas, kemudian dia pergi ke satu toko art. Kemudian dia dengan pengawalnya, dia melihat art ini harganya mahal karena ini art yang khusus ya. Lalu dia hanya gini, dia masuk tuh dia tunjuk, I want this, I want that, I want this, I want that. Terus semua yang jual seneng aja ya, langsung berat semua. How many $100,000 or even million dalam satu shopping trip, saudara. That's Michael Jackson pada waktu dia masih jaya waktu itu. Ya. Tetapi kemudian saudara dia meninggal ya, dia meninggal tahun berapa itu sudah lama, 2009 mungkin ya. Dia meninggal, saudara tahu pada waktu dia meninggal, dia asetnya itu negatif 500 juta US dollar hutangnya. Gak heran, karena spendingnya begitu. Tidak hanya itu, kemudian dia punya masalah-masalah, harus bayar lawyer, harus bayar macam-macam. Habis, malah bisa negatif 500 juta US dollar. Ini gak main-main. Michael Jackson is the king of pop, ya, saudara. Dia itu sangat sukses sekali. Dia bikin banyak uang. Tetapi that's his lifestyle. Nah, saudara, pada waktu dia meninggal, dia akan meninggalkan banyak lagu-lagu, banyak album. Kemudian kan ada yang dibikin play di Broadway, kemudian dibikin movie, dibikin macam-macam, saudara. Michael Jackson ini merupakan salah satu
artis posthumous yang sesudah meninggal membuat uang paling banyak di dunia ini. Saudara, dia meninggal, itu setiap tahun masih bisa generate 100 million US dollar annually. Ya. Sometimes lebih, sometimes kurang. But hari ini, kalau asetnya itu ditotal, itu ada sekitar 2 triliun, 2 billion, bukan triliun, 2 billion US dollar. Can you imagine that? Anak-anaknya yang menuai ya. Karena apa? Tidak ada spending lagi. He's not here to spend all the money. Ya. Jadi uangnya jadi banyak. Ya. Kalau dia pas hidup, I don't know, maybe he will spend even more. Mungkin nggak ada sampai 2 billion. But the more you have, semakin bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Mungkin bukan kita sendiri yang menghabiskan. Mungkin teman-temannya pada banyak datang, minta ini minta itu, atau keluarganya ya. Lebih banyak yang menghabiskannya. So, number 2, jangan dihabiskan. Ya. Jangan mencintai uang, jangan menghabiskan uang, atau jangan menghambur-hamburkan uang. Ya. Yang ketiga, jadi yang kedua tadi, the more you have, the more you spend. Ya. The more you love, the more you love money, the more you want money. The more you have money, the more you spend money. Yang ketiga, ayat 12 sampai 13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu padanya untuk anaknya. Ya. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada satupun untuk anaknya. Yang ketiga, what we should not do about money. Do not depend on money. Jangan menggantungkan hidup kita pada uang. Karena uang itu bisa pergi dalam sekejap. Ya, dia bilang ada kemalangan yang menyedihkan, kekayaan yang disimpan pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa, maksudnya tidak ada lagi karena kemalangan. Karena banyak hal bisa terjadi, sehingga tidak ada satupun pada anaknya, sehingga tidak ada yang bisa diberikan pada anaknya, tidak ada yang bisa diwariskan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, wealth hoarded to the harm of its owner, or wealth lost through misfortune, so that when he has a son, there is nothing left for him. Saudara, uang atau harta itu bisa hilang, habis dalam sekejap, dalam waktu singkat bisa habis. Saudara, kita mengumpulkan harta, bisa hilang, dicuri orang, atau kita bikin kesalahan, atau ditipu orang. Saudara, kalau melihat news, saya melihat news ini 2 minggu yang lalu, April 17. Ada satu berita lokal di Monrovia. Ya, seorang imigran dari Thailand yang sudah berada di Amerika selama 30 tahun, dia punya restoran. Ya, namanya Burger Basket kalau enggak salah. Ya, Burger Basket. Mungkin ada yang tahu di Monrovia, ya. Di Monrovia, saudara, dia masuk news. Karena apa? Karena dia berkata bahwa pada waktu tanggal 26 Maret itu ada perampok masuk ke rumahnya. 4 orang. Masuk melalui jendela, dulunya mengetok pintu karena mereka bisa lihat dari hasil CCTV-nya ya. 4 orang jadi masuk melalui jendela di kamar mandi, lalu dia masuk dan dia mencuri barang-barang yang berharga yang dia miliki. Ya, perhiasan, barang-barang yang berharga, pusaka, dan juga 140.000 US dollar yang dimasukkan di lockbox. Dikuras oleh perampok ini, saudara. Ya, nama dari orang yang kehilangan itu namanya agak sulit karena ini nama Thailand. Namanya yaitu Viapan
Pimolasa vakun. Nah itu namanya, jadi sulit ya namanya. Piakan, seorang ibu. Saudara, dia bekerja keras selama 30 tahun. Dia bilang, ini adalah persiapan retirement saya. Semuanya habis. Sampai dia harus menutup tokonya karena she was too upset. Dia menangis terus karena hilang ya. Jewelry, family valuable. Dia berkata, it's like a nightmare. It's gone. And I don't know how to start again. I work hard every day. I play by the rules. Those people came and just did the damage to us for just 10 minutes. Saudara, for just 10 minutes dikuras. Itulah kata Salomo benar. Ya. Kekayaan yang disimpan pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Kemalingan. Kemalangan kan kemalingan. Jadi kemalingan. Sehingga tidak ada satupun padanya lagi. Bayangkan, bekerja keras, saudara bayangkan, bekerja keras setiap hari. Serving burger, masak burger. Saudara apa enggak going crazy ya, kehilangan semua savingnya. Ya. What's the point? Jangan taruh uang di dalam rumah. Ya. Jangan taruh uang di dalam rumah. Ya. Kita ada bank untuk apa? Ya. Saudara, saya seringkali berkata sama suami saya, sama keluarga bilang, kalau maling datang ke rumah kita ini, tidak ada yang berharga di sini, kecuali hanya orang-orangnya yang berharga. Kalau saudara lihat, barang-barang di rumah saya itu tidak ada yang berharga. Ya, maksudnya, few weeks ago, last week ya, kita kumpul bersama anak-anak and we were reminiscing waktu anak-anak masih kecil, lihat foto-foto, masih kecil lihat rumah kita dulu jeleknya seperti ini ya. Kemudian ini waktu kita tinggal di apartemen ya. Kemudian dia lihat ada foto, ada ranjang kita. Mam, ini ranjangnya ini sejak dahulu ya, sejak menikah ya. Iya, nggak pernah ganti ya. Iya. Jadi nggak ada yang berharga saudara. Barangnya juga barang murah dari IKEA. Jadi kalau mencuri, kasihan pencurinya, nggak dapat apa-apa, saudara. Nah, saudara, nggak usah beli yang mahal-mahal, yang beli di IKEA aja, harganya murah, tahan lama, sudah 40 tahun dipakai, masih tetap ada, ya. Ya, bukan berarti harus beli yang jelek, no. Beli yang bagus, but nggak usah menarik perhatian orang-orang bahwa aku punya ini, aku punya itu. Saudara ingat pada waktu, I think few years ago, Kim Kardashian pergi ke Paris, dia kan sukanya kan posting-posting karena memang itu pekerjaannya dia ya. Jadi itu dia jadi kaya. Terus dia posting kan pakai berlian, pakai cincin yang waktu itu dikasih husbandnya. Saudara dirampok di Paris, dia dimasukkan di kamar mandi, diikat dimasukkan di kamar mandi. Wah, sampai dia begging, jangan dilukai, jangan dibunuh. Kenapa? Enggak perlu invite pencuri, saudara, enggak perlu flaunting ya. Kalau punya ya nikmatilah, tapi itu menarik pencuri nanti ya. Jadi saudara, do not depend on money. Jangan bergantung sama harta. Karena semua yang ada di dunia ini it will not last. Semuanya itu sementara. Kalau kita mau menggantungkan hidup kita, bergantunglah pada hal-hal yang tidak bisa goyah, yang tidak bisa lenyap. Yaitu batu karang yang teguh, Tuhan Yesus ya. Dia tidak pernah berubah. Hari ini, kemarin, selamanya tidak pernah berubah. Kita bisa menggantungkan hidup kita pada Dia. Sebab apapun yang terjadi, He will still there for us. Saudara, do not depend on money. Ya, uang dan kekayaan dapat hilang. Bayangkan dalam 10 menit, uang yang ditabung, pekerjaan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun bisa hilang dalam 10 menit. Ya. Saudara, 3 hal
yang jangan dilakukan. Ya, nasihat dari orang yang paling kaya dan orang paling berhikmat. Do not love money, do not waste money, and do not depend on money. Ya. Nah sekarang 3 hal yang kita bisa lakukan. Ya, apa yang kita bisa lakukan? Saudara, kita akan lihat di dalam ayat 18. Mari 17 dulu ya, 17 dan 18. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya. Yang pertama, what to do? Number 1, remember that everything you have, money, possession, is the gift of God. Dikatakan karunia, ya. Yang dikaruniakan Allah kepadanya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, menerima bagiannya. Semua itu datang dari Tuhan. Karunia, apa yang kita miliki, bakat semua, all possession, semua yang ada pada kita ini adalah karunia. It's the gift of God. Ya. Dan yang punya adalah Tuhan. Semuanya itu milik Tuhan. Tapi Dia mengaruniakan kepada kita. It's the gift of God, not only just the gift of God, but the gift of God for a very limited time. Ya. Gift of God hanya dipakai waktu kita hidup, selama kita hidup. Mungkin 70 tahun, mungkin 80 tahun, mungkin 90 tahun. Tetapi sesudah kita tidak hidup lagi, maka that's it. Finish. Lihat ayat yang ke berapa tadi? 12. Ada ini ayat 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sebab tidak ada satupun untuk anaknya. Kemudian 14 ini. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Kita sama. Ya. Kita akan pergi, yaitu telanjang ketika ia datang dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawanya dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pula akan pergi. Maksudnya tidak ada yang bisa dibawa. Benar. Yang pertama yaitu remember bahwa semua yang kita miliki it belongs to God and it's the gift of God. Saudara, setiap kali saya mendengar firman ini, saya teringat pada sebuah commencement speech yang pernah diberikan oleh Denzel Washington. Years ago, Denzel Washington itu aktor yang terkenal ya. Dia aktor, produser, director, dia juga pemenang Golden Globes, Academy Awards. Pokoknya dia sangat successful. Ya. Nah dia diminta untuk memberikan commencement. Dia orang Kristen, anak dari seorang pendeta. Ya. Dan dia berkata begini, di dalam commencement speech-nya kepada saya lupa universitas di mana di East Coast sana. Ini message-nya kepada graduates. Put God first in everything you do. Everything you think you see in me, everything I have accomplished, everything you think I have, and I have a few things. Everything I have is by the grace of God. Understand that. It is a gift. I think he described it very, very well. It is a gift. Semua yang aku miliki, semuanya ini is by the grace
everything I have is by the grace of God. Understand that. It is a gift. And then he also said, fail big, jangan takut untuk failing, jangan takut untuk membuat kesalahan. And then he said, the third message is, you'll never see a U-Haul behind a hearse. I don't care how much money you make, you cannot take it with you. Saudara, semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah karunia Tuhan. Kalau kita camkan itu, maka hidup kita ini tidak akan terlalu berat, saudara. And we can learn to hold things loosely. Sebab ini bukan milik kita. Ini adalah milik Tuhan. Hold things loosely. Belajar untuk enggak menggenggam gini, ini punyaku, enggak ada, nobody can touch me. But hold it loosely, this is the gift of God. This is the gift of God. Ya. Jadi yang pertama yaitu remember that everything we have is the gift of God. Because that will change the way we treat our possession dan money kita. Ya. Kita tidak lagi hanya, ini punyaku, ini semua untuk aku. Ya. But it is the gift of God for a limited time. And someday, when our time is up, we have to face the owner, and give accountability with all that He has given us. Remember, it all belongs to God. Dan kita ini hanyalah steward, orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjalankan miliknya. Persis seperti parable tentang talents. The parable of the talents, kalau saudara ingat kisah itu, bagaimana ada seorang pergi, dia mempercayakan talenta pada hamba-hambanya. Ada yang diberi 2 talenta, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 10 talenta. Ya. Semuanya ada yang mengembangkan, ada yang tidak mengembangkan. Ya. Seperti itulah, we are steward. Orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan dengan gift, dengan karunia, lalu kita harus melakukan yang terbaik dengan gift itu. Ya. Kemudian setelah itu, kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Kemudian ayat 18 lanjutannya tadi. 18, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan dengan sukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia Tuhan. Nah yang kedua yaitu jadi dikaruniai harta benda dan kuasa untuk menikmatinya. Nah saudara, yang kedua yaitu enjoy it, nikmati. Itu adalah karunia gift dari Tuhan juga. Tidak semua orang bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Ya, saudara, oleh karena itu di sini Salomo berkata, doa minta supaya kita bisa diberi kuasa untuk menikmati the gift of God. Baik itu orang-orang di sekitar kita, baik itu uang kita atau harta kita, talenta kita. Belajar untuk menikmatinya, sebab ada orang yang cari uang, hartanya banyak, rumahnya banyak, tapi tidak bisa menikmati. Ya, itu tadi ayat berapa tadi? 11 berkata, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Nah ini repot. Orang kaya malah nggak bisa tidur ya. Kan repot. Banyak orang kalau punya sedikit khawatir ya, nggak bisa tidur. Tapi punya banyak juga nggak bisa tidur, takut dicuri orang, takut ditipu orang, macam-macam saudara. Karena itu kita perlu kuasa untuk menikmatinya. Bagaimana kita bisa menikmati? Kalau kita menyadari bahwa ini adalah pemberian Tuhan, gift of God, to enjoy when you are in this world. Ya, Tuhan mau agar kita menikmatinya. But menikmati itu berarti kita bisa eat well, bisa sleep well, ya, bisa memakai use it well, ya, bisa menggunakannya dengan baik, ya. Enjoy, belajar untuk menikmati
apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. So, remember that everything belongs to God. Yang kedua, enjoy it. The gift of God, enjoy it. Yang ketiga yaitu use it wisely. Ya, pakailah dengan bijaksana. Ya, pakailah uang atau harta atau possession kita dengan benar dan bijaksana. Uang adalah tool, sarana untuk hidup, sarana untuk menjadi berkat. Bagaimana kita memakainya akan menentukan apakah itu akan menjadi berkat atau tidak menjadi berkat. How to use it wisely. Saudara, kalau Tuhan memberikan karunia di dalam hidup kita, gift, apapun itu, He has a purpose. Ya, Dia tidak hanya memberi. Bahkan masalah pun, ya. Kalau Tuhan izinkan masalah terjadi, He has a purpose. Dan itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Saudara, di dalam kitab Amsal 3 ayat 9 dikatakan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi Tuhan punya purpose. Dengan semua harta benda, kekayaan, semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Yaitu semuanya untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bukan hanya untuk kepuasan diri sendiri, bukan hanya untuk memuaskan diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Ya. Lakukan dengan segenap hati dan dengan maksimal apa yang kita bisa. When you work hard dengan segenap hati, dengan bergembira, ya, dengan bersenang-senang. Tadi dikatakan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Nikmati, lakukan dengan hati yang penuh kasih, penuh sukacita, karena kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai untuk melayani Tuhan dan sesama. Pakai bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri. Yes, Tuhan mau kita juga senang. Ya. Kita menikmati. Kita harus menikmati hasil kerja keras kita, hasil semua usaha kita. There is nothing wrong with that. Itu bahkan Tuhan mau mengaruniai gift untuk bisa menikmati hal itu. Saudara, karena apa? Kalau situasi keuangan kita berantakan, kalau situasi keuangan kita morat-marit, maka hal itu tidak akan memuliakan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kita mulai belajar memperhatikan bagaimana kita mengatur keuangan kita. How to handle our money. Dan saya akan berikan beberapa practical steps yang kita bisa praktekkan dalam sehari-hari. I think last time pada waktu saya khotbah terakhir saya sharing tentang tiny changes and big result, ya. Bagaimana kita bisa mengubah micro habit, jadi habit yang kecil-kecil sekali, improvement yang kecil-kecil sekali dalam kehidupan kita. Setiap hari kita melakukan itu, committed pada perubahan-perubahan, improvement kecil yang kelihatannya tidak berarti, tetapi kita lakukan berulang-ulang kali dan banyak di mana-mana kita lakukan hal itu and committed sampai setiap hari dalam kehidupan kita. Then you will see the impact, the change in your life. Dan itulah yang kita bisa lakukan, yaitu how to train our micro habit, sehingga kalau kita praktekkan setiap hari itu bisa mengubah, ya, bisa mentransform keadaan hidup kita atau dalam hal ini keuangan kita. Ya. Let me share beberapa practical. Yang saya belajar dari Paulus yaitu belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, belajar spend less than you make.
gampang ini saudara ya, gampang gampang tapi tidak gampang dilakukan ya. Prinsipnya gampang. Spend less than you make. Dalam Filipi 4 ayat 11 Paulus itu berkata begini. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, mencukupkan diri. Mencukupkan diri ya. Mencukupkan diri. Jadi saudara, spending kita harus less dari income kita. Ya, kalau tidak, itu akan kacau, morat-marit. Jadi lifestyle kita harus diperhatikan. How is my lifestyle? Apakah pengeluaranku lebih besar daripada penghasilanku? Learn to live simply. Saudara, saya pernah mengalami bagaimana hidup di dalam kekurangan dan di dalam kelebihan. Enggak kekurangan sih, selalu pas saudara ya. Pada waktu kami hidup di apartemen di Fuller, kita hidup di apartemen di Fuller itu 9 tahun, student housing. Ya, dengan Andrew dan Andrea masih kecil-kecil, waktu itu 9 tahun. Membayar sekolah private 3 orang. 1, 2, 3, Andrea nggak di sini. Semuanya private, saudara. Bahkan dari preschool sampai high school private, walaupun nggak punya duit. But it's a matter of priority. Punya. Iya kerja benar. No maksudnya, living simply. Saudara tahu? Anak-anak waktu masih kecil tuh ingat ya. Kadang saya ajak ke thrift store, saudara. Sering, enggak kadang beli pakaian, beli mainan. Oh, Andrew senang sekali waktu masih kecil. Beli mainan. Itu ke thrift store, saudara. Ya, ke thrift store. Beli mainan. Jadi beli pakaian, kadang-kadang orang itu bilang, oh Cik Jini bajunya bagus sekali, oh thank you. Dia nggak tahu kalau dari thrift store, saudara. Saya pernah belikan mereka mainan, apa itu namanya, stuffed animal. Gede sekali, saudara, panda segini, saudara. Saya bilang sama Andrea sama Andrew, lihat ini bagus, ayo kita bawa pulang. Bawa pulang kemudian kita taruh di bathtub, kita mandiin. Karena kan dari thrift store ya harus dicuci dulu. But kita harus menyesuaikan. Okay, and make priority. Priority number 1 apa? Education. Always di dalam keluarga kita selalu education number 1. Biarpun uang nggak beli rumah nggak apa-apa, nggak beli pakaian nggak apa-apa, nggak beli mobil nggak apa-apa, tapi education number 1. Ya, semua harus sekolah selama masih mau sekolah. Ya. Live simply, menyesuaikan lifestyle kita. Jadi selalu cukup, saudara. Jadi kalau saya bayangkan dulu waktu di apartemen kita tuh ya senang sekali ya. Sekarang ya senang sekali, nggak berubah, saudara. Ya. Walaupun dari apartemen pindah ke rumah, kita lihat rumah kita, foto rumah kita minggu yang lalu. Rumah kita dulu jelek sekali ya, paling jelek satu blok itu paling jelek. Ya. It's okay, ya. But kita menyesuaikan. Saudara, sampai hari ini anak-anak saya itu kalau beli pakaian sering atau kadang-kadang suka pergi ke thrift store. Ya, walaupun mereka financially doing well, ya, masih suka pergi ke thrift store. They know how to live frugally. Mereka kalau ada sesuatu kepentingan yang harus beli, berani beli. Tapi kalau tidak perlu, oh ya, it's okay. Kenapa? Ya sekarang bisa bisa ke mall ya, bisa. We can do more. Karena apa? Karena itu tadi, karena kita sudah memilih lifestyle yang simple life. Sehingga uangnya itu bisa disimpan untuk membeli hal-hal yang diperlukan. Ini sangat penting, saudara. Ya, karena banyak orang nggak bisa punya uang atau bahkan negatif.
bahkan sampai berhutang. Jangan sampai begitu. Lifestyle kita yang harus kita belajar untuk mencukupkan diri and use the money wisely. And then learn to save money. Learn to save money. Saudara, sebagian dari gaji ini praktek yang sudah saya lakukan puluhan tahun. Walaupun kita punya prioritas semua, yang di-adjust itu hal-hal yang kurang penting, ya. Tapi yang penting education, yes. Saving, waktu kita mulai bisa saving, bagian dari gaji langsung sisihkan masuk retirement plan. Bertahun-tahun. Dan saudara yang bekerja dengan sekolahan dan lain-lain atau perusahaan yang besar, seringkali mereka itu matching. Ya, matching kalau if you put money on your retirement, I will match it 2%, 5%. You know, it adds up. You know, compounded. Jadi saudara belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan perhatikan lifestyle kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan mau impress orang yang tidak kenal kita, ya. Kita mau impress pakai barang-barang yang mahal atau impress dengan hal yang lain. Gak perlu kompetisi dengan orang lain. Sekarang lebih berbahaya karena apa? Karena sosial media. Saudara lihat di Instagram, oh rumahnya bagus, oh pakaiannya bagus, oh mukanya bagus, oh hidungnya sekarang bagus ya. Semua membuat kita like kita ini kurang nih ya. Kita harus begini, kita harus seperti itu, kita harus seperti dia, kita harus seperti dia. Challenging. No, just perhatikan lifestyle hidup kita. Saudara, make plan. Dengan keuangan, we need to sit down, intentionally making plans. Tadi yang saya sebutkan, paling baik kalau saudara kerja itu, sisihkan sebagian, langsung masukkan ke retirement plan. Mungkin 401k atau Roth IRA atau apa, langsung ke situ. Jadi tidak kepake oleh kebutuhan kita sehari-hari. Itu sudah untuk retirement plan. Ya. Saudara, saya mendengarkan podcast dari Mel Robbins. I think it's very good ya. Dia mewawancara seorang financial expert namanya David Bach, Paul David Bach. Ya. Dia seorang financial expert, motivational speaker, financial author, menulis sebuah buku yang berjudul The Automatic Millionaire. Ya. Milioner otomatis ya, The Automatic Millionaire. Buku ini menjadi number one business book tahun 2004. Selama 31 minggu menjadi best seller di dalam New York Times, Business Week, USA Today, Wall Street Journal. Sukses sekali. I think dia memberikan satu nasihat yang baik. Ini nasihatnya. Make plan of your future ya. Make plan dengan money management itu harus di-plan. Ya. Yang pertama, you need to pay yourself first. Ya itu yang saya lakukan tadi ya. Jadi sisihkan sebagian percentage, masukkan langsung ke dalam retirement plan. This is plan for the future. Ya. Dan dia berkata, if you save 1 hour per day of your paycheck, itu sekitar 12,5%. Kalau saudara masukkan itu untuk saving, saudara tahu menurut data yang dibuat oleh Fidelity baru-baru ini dia berkata ada 565.000 orang yang barusan menjadi milioner recently. 565.000 menjadi milioner. Caranya yaitu saudara, dia setiap bulan itu jadi dari paycheck-nya itu disisihkan. Tadi dia berkata, mulai dengan memberikan
1 jam per hari, itu sekitar 12,5%. Ya. Nah, ini menurut hasil data dari Fidelity, 565.000 orang barusan menjadi miliuner. Apa yang dia lakukan? Ya. Dia menaruh 14% dari gross income-nya, cuman sedikit lebih besar daripada 12% ya. 14% dari gross income-nya selama 26 tahun, orang ini rata-rata setelah 26 tahun dia memiliki 1,4 million US dollar. Jadi saudara, kalau saudara umur 20, 30 atau even 40, saudara mulai melakukan ini, dalam 26 tahun saudara bisa menjadi miliuner. Itu makanya dia bilang the automatic millionaire. Caranya yaitu you build it sedikit, kemudian compounded. Karena apa? Karena yang 1 jam saudara sisihkan itu tidak di-tax. Semua gaji kita kan di-tax. Nah yang satu jam kita sisihkan ini tidak di-tax. Nah itu semakin banyak compounded bisa jadi million. Ya. Hal yang simple yang kita bisa lakukan. Mungkin saudara berpikir, oh I cannot afford to have 12.5% atau 14% of my salary goes there. You don't have to start that way. Ya, saudara bisa melakukannya mungkin secara bertahap. Atau dikurangi mulai dari 1%. Januari 1%. Februari 2%. Jadi enggak kerasa, langsung habis. Kalau 1% kan enggak kerasa saudara. Mungkin enggak usah beli Starbucks hari ini ya. Mungkin enggak usah makan di restoran hari ini. Januari 1%, Februari 2%, sampai 12, sampai Desember berapa? 12% kira-kira, right? Naikkan sedikit, tidak terasa kita save and then the next year kita akan save 12%, kalau bisa lebih. Lakukan itu. Saudara, small habit perlahan-lahan akan membuat dampak yang besar. Nah, itu planning untuk masa depan. Di samping itu kita juga perlu planning untuk emergency fund. Ya, emergency fund ini lain dari ini. Kalau ini tidak dijamah, ini untuk masa depan. Ya. Jangan nanti, aku kepingin vacation, ini diambil. Wah, saudara bisa kehilangan banyak. Diambil 5.000, 10.000 pun bisa selisihnya banyak nanti. In many years bisa puluhan ribu. Emergency fund juga, karena apa? Karena pekerjaan bisa hilang, uang bisa hilang. Jadi kita punya, kalau ada emergency, kita ada sisihkan. Mulai dari hal yang kecil. Mungkin saudara mulai dengan $1 per day, that's $365 per year. Ya. Kemudian saudara naikkan $5 per day, hampir 2.000 per year, ya, 1.825. Nah, saudara bisa naikkan $10 dan lain-lain. That's for emergency fund. Jadi dengan demikian itu harus diplan. Karena kalau tidak kita akan tiba-tiba, nggak ada uang untuk ini, nggak ada uang untuk. Tapi when you plan, you have an emergency, ambil fund ini, ya, ambil fund ini. And then saudara bisa tidur karena nggak usah khawatir tentang hari tua. You will become automatic millionaire kalau saudara melakukan secara teratur setiap hari sedikit demi sedikit. But use it wisely. Mulai dengan lihat cara hidup kita. Apakah cara hidup kita ini sustainable atau tidak? Kalau tidak, make a change. Make a change. Apa yang perlu dikurangi pengeluaran? I did the same thing di tempat kerja, saudara. Ya, not only just me. Dan budget saya tidak pernah kurang. Always surplus, dan surplusnya itu banyak, saudara. Karena apa? Because cara saya hidup, saya aplikasikan di cara saya bekerja. Ya. Mencukupkan diri dalam segala hal, and then bargain shopping. Ya. Bargain shopping. Sekarang walaupun mungkin saya nggak selalu ke thrift store, kadang ke toko, but saya
hampir-hampir nggak pernah beli pakaian atau barang yang tidak sale, saudara. Ya, yang tidak sale. Ya. Selalu saya tunggu sampai sale. Kalau saya suka, saya tidak akan beli. Saya tunggu sampai harganya serendah-rendahnya. Jadi makanya kayak kalau banyak orang seperti saya ini mungkin banyak toko yang tutup, saudara ya. Karena nggak mau membeli barang dengan harga yang pas ya. Selalu saya pergi ke Macy's kayak atau pergi ke Zara kayak, saya selalu tunggu kalau sale sampai serendah-rendahnya baru saya beli. Ya karena apa? Because it's not that important. Itu bukan satu hal yang priority. Jadi ya seadanya aja ya. Jadi belajar untuk shop around, cari sale. Ya. Di tempat kerja kalau saya beli supplies, saya juga gitu. Saya punya regular supplier. But selalu masih saya bandingkan dengan internet. Kalau lebih murah dari internet, saya beli dari internet. Makanya nggak heran budgetnya itu surplus, saudara. Karena kita harus we are steward of God's gift. Jadi kita harus melakukan sebaik-baiknya. Di tempat kerja juga begitu. Kita ini dipercaya oleh bos kita, oleh company kita. And we have to do our best also di situ ya. Jadi sama terapkannya sama. Saudara, hari ini kita belajar dari Salomo, agak lama. Tadi mulainya telat kok ya. Jadi, kita belajar dari Salomo, how to transform the way we handle money. 3 things not to do. Do not love money. Do not waste money. And do not depend on money. Dan caranya bagaimana? Remember that it is the gift of God. That someday we have to be accountable to Him. That's why we have to be a good steward. We have to be the best steward. And then we need to enjoy everything that I do in this world. Ya, apa yang kita lakukan, baik itu bekerja, melayani, mengatur keuangan. Tuhan mau kita itu dengan senang hati melayani, dengan senang hati melakukan dan untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, use money wisely. Jadi marilah kita semua belajar untuk mentransform keadaan dan situasi tidak hanya hidup kita tetapi juga kehidupan finansial kita. Sehingga di dalam bidang ini pun kita juga bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang ditulis oleh Raja Salomo. Walaupun sudah ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, tetapi masih bisa kami praktekkan pada hari ini. Masih kita bisa mempelajarinya pada hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya firman ini tidak hanya jatuh di tanah-tanah, supaya di tanah-tanah yang kering, tetapi di tanah-tanah yang subur dan berbuah berlipat-lipat ganda, sehingga mengubah dan mentransformasi keadaan finansial kita. Kami berdoa ya Tuhan supaya Tuhan memberkati semua jemaat yang ada di tempat ini. Semua orang yang mendengarkan firman ini. Supaya Tuhan memberkati tidak hanya physically, emotionally, tetapi juga financially Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ganda. Dan lebih daripada itu kami berdoa supaya Tuhan mengaruniai kami kuasa untuk mengerti panggilan kami, purpose dari semua yang Tuhan berikan. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk menggunakan semua yang Tuhan percayakan kepada kami dengan sepenuh hati, dengan bijaksana demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.